Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Audrey Yasmin dengan NIM C1C0201377 dari kelas R10. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah dengan judul Akad Ijarah. Yang pertama ada pengertian akad ijarah. Menurut Said Sabiq dalam Fikih Sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadu atau kompensasi atau ganti. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Akad ijarah memiliki resiko berupa gagal bayar dari penyewa, aset ijarah rusak, atau penyewa menghentikan akad sehingga pemberi sewa harus mencari penyewa baru. Untuk selanjutnya ada jenis akad ijarah. Jenis akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan objek yang disewakan dan berdasarkan PSAK nomor 107. Untuk jenis akad ijarah berdasarkan objek akad yang disewakan, yang pertama ada manfaat aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Selanjutnya ada jenis akad ijarah berdasarkan PSAK nomor 107, yaitu ijarah. Ijarah merupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terakhir, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik, adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang ketiga, jual dan ijarah adalah transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain, kemudian menyewa kembali objek ijarah tersebut yang telah dijual tersebut. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa jadi si pemilik aset membutuhkan uang, sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Yang keempat ada ijarah lanjut, di mana menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset sebelumnya disewa dari pemilik. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah atau sewa tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah untuk sewa jangka pendek. Selanjutnya ada sumber hukum akad ijarah. Yang pertama ada Al-Quran. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat 43:2-32. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat 2:2-233. Selanjutnya ada as-sunnah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah bersabda, dahulu kami menyewa tanah dengan atau jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memperintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Hadis riwayat Nasai.
Selanjutnya ada rukun akad ijarah. Yang pertama yaitu pelaku, di mana pelaku terdiri atas pemberi, sewa atau pemberi jasa, atau lesor, atau mujir, dan penyewa, atau pengguna jasa, atau lese atau mustajir. Yang kedua ada objek akad, berupa manfaat aset dan pembayaran sewa, atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga ada ijab kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad. Selanjutnya ada berakhirnya ijarah. Yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Namun, kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya, keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Yang kedua, periode akad belum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung, kecuali akadnya adalah upah menyusui, maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, maka akadnya menjadi batal. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.